Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali perjumpaan kita ini dengan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah keutamaan bulan Sya'ban yang luar biasa dan perlu diketahui untuk diamalkan. Bulan Sya'ban memang mempunyai banyak arti bagi orang Islam. Yang pertama, saat ini atau bulan Sya'ban ini yang nanti akan jatuh pada hari Senin tanggal 15 Maret itu bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban. Mulai saat itu 1 bulan penuh itu banyak hal yang bisa kita kerjakan sesuai dengan anjuran Rasulullah. Yang pertama, Allah akan mengabulkan semua hajatnya jika kita bertobat di bulan itu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ma min sautin ahabba ilallahi subhanahu wa ta'ala min sauti abdin mudnibin taba ilallahi subhanahu wa ta'ala fayaqulu labbaika ya abdi salma turid, yang artinya tidak ada suatu suara yang lebih disukai Allah Subhanahu wa ta'ala selain suara seorang hamba yang berdosa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya, aku perkenankan permohonanmu, hai hambaku, mintalah apa yang kamu kehendaki. Allah sampai menawarkan seperti itu. Apa yang kamu minta akan kami cukupi, kata Allah. Akan diperkenankan apa yang kalian minta. Allah akan cukupi semuanya. Akan kabulkan semuanya di bulan ini dengan syarat kita harus bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, dianjurkan banyak bersolawat. Seperti sabda Rasulullah yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan lautan cahaya di bawah ars, kemudian Dia ciptakan seorang malaikat yang mempunyai sepasang sayap. Salah satu di antaranya ada di timur dan yang lain ada di barat. Sedang kepalanya terletak di bawah ars dan kedua kakinya terletak di bawah bumi yang ketujuh. Apabila seorang hamba bersolawat untukku, untuk Nabi Muhammad pada bulan Sya'ban mulai hari Senin besok, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat tersebut supaya menyelam ke dalam air kehidupan.
Malaikat itu pun menyelam, kemudian keluar lagi daripadanya dan mengibaskannya sayapnya, maka meneteslah dari tiap-tiap bulunya beberapa tetes. Dari tiap-tiap tetes itu Allah menciptakan menjadi seorang malaikat yang memohonkan ampunan bagi hamba itu sampai hari kiamat. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua, kita akan didoakan oleh malaikat agar Allah memberikan ampunan kepada kita jika kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang ketiga yaitu pahala akan dilipat gandakan. Seperti sabda Nabi SAW, tahukah kamu sekalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Para sahabat berkata, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu. Sabda Nabi SAW, karena pada bulan ini satu kebaikan akan bercabang banyak. Artinya satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi banyak. Sementara di bulan yang biasa, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Di sini akan dilipat gandakan menjadi lebih banyak lagi. Kemudian, yang berikutnya, keutamaan yang keempat yaitu bulan penuh syafaat dan karomah. Mengapa demikian? Disampaikan dari Yahya ibnu Mu'ad bahwa dia berkata, sesungguhnya di antara kata Sya'ban terdapat 5 huruf yang dengan setiap hurufnya kaum mukminin akan diberi suatu anugerah. Yang pertama, dengan huruf sin akan diberi syaraf atau kehormatan dan juga syafaat. Dengan huruf ain, yang kedua akan diberi izzah atau keperkasaan dan karomah atau kemuliaan. Dan yang ketiga huruf ba akan diberi bir atau kebaikan. Dan yang keempat adalah alif dan diberi ulfat atau kelemah lembutan. Dan yang kelima huruf nun akan diberi nur atau cahaya keimanan dan kebaikan. Itulah keutamaan yang keempat. Sekarang keutamaan bulan Sya'ban yang kelima. Seperti disampaikan di dalam hadis Nabi yang di situ bahwa bulan Sya'ban itu amat baik untuk melakukan sholat malam di pertengahan bulan Sya'ban yang nilainya luar biasa. Yang artinya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, malaikat Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, "Hei Muhammad, malam ini bukakanlah pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka bangkitlah kamu, sholat dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit." Aku bertanya, "Hei Jibril, malam apakah ini?" Jibril menjawab, "Pada malam ini dibukakan 300 pintu rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua orang yang tidak menserikatkan sesuatu dengan Allah selain tukang sihir atau juru ramal atau pendendam atau peminum khamr atau orang yang terus-terusan berzina atau pemakan riba atau orang yang durhaka kepada ibu bapaknya atau pengadu domba atau pemutus silaturahim. Sesungguhnya mereka itu tidak mendapatkan ampunan kecuali mereka mau bertobat dan meninggalkan kelakuannya." Itulah keutamaan yang ke-5. Sekarang keutamaan yang ke-6, yang terakhir. Kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan
di bulan Sya'ban, ya. Yang artinya di dalam hadis Nabi, barang siapa berpuasa 3 hari pada permulaan bulan Sya'ban dan 3 hari pada pertengahan dan 3 hari di akhirnya, maka Allah akan menuliskan baginya pahala dari 70 orang Nabi dan adalah seperti orang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Dan jika dia mati pada tahun itu, dia mati sebagai pahlawan syahid. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, itu semata-mata kami yang melakukan, dan barangkali ada benarnya, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.